Bagaimana hukum puasanya orang yang menghirup fixed inhaler? Lalu bagaimana hukumnya sikat gigi di siang hari? Dan apakah batal masuknya air ke dalam telinga kita ketika kita sedang mandi? Temukan jawabannya di video yang singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana puasanya teman-teman? Semoga lancar ya. Pada hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan seputar ibadah puasa yang perlu dijawab agar kita mengetahui hukumnya. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke pertanyaannya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana hukumnya menghirup fixed inhaler ketika kita berpuasa? Apakah puasanya batal atau sah? Mengingat ada tujuan di balik menghirup fixed inhaler itu agar hidung kita tidak tersumbat. Jadi jawabannya adalah tidak batal. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, maka hukumnya adalah makruh. Kita bacakan referensinya. Faidatun la yadurru husulur rihi bisyummi. Tidak apa-apa, tidak membahayakan kepada puasa sampainya rih atau bau atau wangian dengan cara dicium atau dihirup. Wa kadza minal fami. Begitu juga dengan cara menggunakan mulut. Begitu mungkin. Contohnya rih di sini karaihatil bukhur seperti baunya dupa. Awairihi atau yang lainnya, ya misalnya fix tadi, sampai ilal jawfih ke dalam perut. Wa in ta'ammadahu, meskipun dia itu sengaja, li'annahu laisa aynan, karena rih di sini bukanlah barang, karena yang dicium itu bukanlah barang. Jadi hukum mencium rih atau mencium wangian atau mencium bebauan itu hukumnya tidak batal meskipun nyampe ke jawf, meskipun dengan sengaja. Kitab Buyatul Mustarsyidin halaman 111. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, hukumnya adalah makruh. Saya bacakan yang makruh. Wa makruhatuhu sammur rayahin. Di antara makruh-makruhnya puasa adalah mencium wangian. Ila angqal lima yatakhallalu minhu syai'un. Di situ memang ada sesuatu yang menyelat-nyelati illa lihajatin. Kecuali kalau ada hajat. Seperti tadi, misalnya mencium bau fix karena ada hajat, karena hidungnya pilek. Fa in kana laha katabakhin, apabila ada hajat seperti chef di rumah masak misalnya, mau tidak mau harus mencium masakannya, fala karahata, maka hukumnya tidak makruh. Kitab Tanwirul Qulub halaman 231. Jadi dapat disimpulkan hukum mencium wangian itu adalah tidak membatalkan puasa, tapi makruh jika tidak ada keperluan. Kalau ada keperluan, hukumnya tidak batal dan juga tidak makruh. Bisa dipaham? Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hukum masuknya air ke dalam telinga ketika kita sedang mandi? Apakah dapat membatalkan puasa atau tidak membatalkan puasa? Jawabannya adalah kalau mandinya itu mandi biasa, bukan mandi yang disyariatkan, bukan mandi wajib atau bukan mandi sunat, maka hukumnya adalah batal. Sebenarnya pembahasan masuknya sesuatu ke dalam bolongan itu panjang, cuman karena untuk mempersingkat waktu kita ambil inti-intinya saja. Atau lebih tepatnya kita ambil kesimpulannya, konsepnya itu seperti apa. Walhasil annal qaidata indahum, intinya kaidah atau konsep menurut para ulama itu adalah annama sabaqa li jawfihi min ghairi ma'murin bihi yuftiru bihi. Sesuatu yang masuk ke dalam jauf, masuk di sini tanpa sengaja ya, karena ibaratnya menggunakan sabaqa. Min ghairi ma'murin bihi, yang tanpa diperintah oleh syariat, yuftiru bihi, maka dia batal puasanya sebab masuknya sesuatu itu. Au min ma'murin bihi, atau masuknya sesuatu ke dalam jawf karena memang diperintah oleh syariat. Walau manduban, meskipun perintahnya perintah sunat. Lam yuftir, maka hukumnya tidak batal. Wa yustafadu min hadhil qaidah thalathatu aqsamin. Maka diambil dari kaidah ini adalah 3 bagian. Al-awwal yuftiru mutlaqan. Yang pertama adalah batal secara mutlak. Balawah amla, baik dia itu mubalawah atau tidak. Mubalawah itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Banget-bangetaken. Memperkeras, misalnya berkumur itu diperkeras. Jadi konsep yang pertama itu adalah batal secara mutlak, baik dia itu mubalawah atau tidak. Kan yimasin filma, seperti nyemplung ke dalam air. Jadi nyemplung ke dalam air ini tidak disyariatkan dalam agama. Likarahatihi lisoim, karena nyemplung ini hukumnya makruh bagi orang yang berpuasa. Kalau dia itu nyemplung, lalu masuklah air ke dalam telinganya, maka hukum puasanya adalah batal. Wa kagusri tabarudin, juga mandi karena ingin adem, ingin dingin. Autanadufin, atau mandi karena untuk membersihkan diri, mandi seperti biasanya. Lalu airnya masuk ke dalam telinga, maka hukum puasanya batal karena yang dilakukan orang itu tidak diperintah di dalam agama. Baik maksudnya secara mubalawah atau tidak mubalawah.
As-tsani yuftiru in balawah. Yang kedua adalah dapat membatalkan puasa jika dia itu melakukannya dengan mubalawah. Wa hadza fi ma idza sabaqahu al-ma'u fi nahwil madmadati al-matlubati fi nahwil wudu'i. Contohnya adalah seperti orang berkumur karena dia itu hendak melakukan wudu. Nah, maka berkumur hendak melakukan wudu ini adalah disyariatkan di dalam agama. Ketika dia berkumur kok airnya masuk ke dalam perut, terlanjur masuk, bukan sengaja ya, terlanjur masuk. Maka hukum puasanya tidak batal illam yubaligh, apabila dia itu tidak mubalawah, tidak keras ketika berkumur. Jika dia itu berkumurnya itu mubalawah, maka hukum air yang tertelan itu dapat membatalkan puasa. Karena mubalawah itu tidak dianjurkan ketika orang berpuasa. Jadi yang kedua ini konsepnya adalah batal in balawah apabila dia itu mubalawah. As-salisu la yuftiru mutlaqan. Yang ketiga adalah tidak membatalkan puasa secara mutlak, baik dia itu mubalawah atau tidak mubalawah. Wa hadza inda tanajjusil fami. Ini contohnya ketika mulutnya itu kena najis liwujubil mubalaghati, karena wajibnya mubalawah ketika itu liwujubil mubalaghati fi ghuslin najasah, karena wajibnya mubalawah di dalam membersihkan najis. Ala shaim, wajib bagi orang yang berpuasa, wa ala wairihi, dan juga bagi selain orang yang berpuasa. Kalau terkena najis maka wajib mubalawah dalam membersihkan najis. Jadi kalau mulut itu terkena najis, misalnya berdarah, lalu kita berkumur dengan mubalawah sehingga air itu tertelan ke dalam perut, maka hukum puasanya tidak batal. Karena mubalawah konsepnya di sini itu mubalawah yang memang diperintahkan oleh syariat. Nah, kesimpulannya saja ini jauh ya dari pertanyaan. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana hukum ketika kita itu mandi lalu kemasukan air, maka hukumnya adalah batal. Mandinya itu asuk-asukan atau bahkan pelan-pelan itu tetap batal. Karena mandi di sini itu mandi yang tidak disyariatkan. Kalau mandinya itu disyariatkan seperti mandi wajib, mandi sunat, maka hukumnya tidak batal. Ya, kalau kalian belum paham bisa cek sendiri di kitab I'anatul Talibin. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana hukum sikat gigi di siang hari. Hukum sikat gigi itu sama dengan hukumnya siwakan. Bagaimana hukumnya siwakan ketika puasa? Hukumnya siwakan ketika puasa itu adalah sunnat qabla zawal, sebelum duhur, sebelum condongnya matahari ke arah barat. Sedangkan ba'da zawal, hukum siwakan itu adalah makruh. Kenapa kalau qabla zawal itu hukum siwakan tidak makruh? Karena kalau di pagi hari itu bau mulut dihasilkan min athari ta'am, dari bekas makanan yang kita makan di malam harinya. Sedangkan ba'da zawal, kalau setelah zawal, bau mulut yang dihasilkan itu min athari syiyam, asarnya puasa. Makanya makruh hukum menghilangkan asar syiyam itu ketika ba'da zawal. Karena bau mulut min athari syiyam itu akan bau misik nanti kan di surga. Jadi hukum siwakan ba'da zawal itu hukumnya adalah makruh. Karena dapat menghilangkan atharus syiyam. Tapi dengan syarat tidak ada yang tertelan ya. Kalau ada yang tertelan, maka dapat membatalkan puasa. Rujukannya di kitab Rawdatul Talibin, juz 2, halaman 234. Wa ayatruka as-siwakah, disunatkan untuk tidak siwakan ba'da zawal, setelah zawal. Wa idastaka fala farqa baina radbih wal yabisi. Ketika siwakan tidak ada bedanya antara siwak yang basah dan siwak yang kering, antara menggunakan pasta gigi atau menggunakan siwak biasanya. Disyarti ayataharraza an ibtila'i syai'in minhu aw min rutubatihi. Tapi dengan syarat dia itu harus menjaga dari tertelannya sesuatu dari siwak itu atau dari pasta giginya itu. Jadi hukum siwakan atau sikatan ketika puasa itu ditafsir. Kalau qabla zawal hukumnya sunat, kalau ba'da zawal hukumnya makruh. Dengan syarat tidak ada yang tertelan darinya. Kalau ada yang tertelan maka hukumnya dapat membatalkan puasa. So, itulah pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab seputar puasa. Jika ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, kalian bisa komentar di bawah. Nanti saya akan carikan jawaban dan rujukannya di video berikutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.